Jangan kayak gitu. Alah, aku cuma ngomong atau ucapkan salam. Apa arti lo? Omongan itu, kata Allah, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Semua omongan, semua perbuatan yang diucapkan oleh manusia itu, ketahuilah di sebelah kanannya ada malaikat raqib nyatat, ya. Di sebelah kirinya ada malaikat atid mencatat seluruh perbuatan dan omongannya. Adakah orang yang paling keramat di dunia selain kedua orang tua kita? Ada nggak? Yang paling perlu kita taati di dalam hidup ini, misalnya kalau ada ketua RT, RW, gubernur, lurah sampai presiden dengan orang tua kita. Kan kita itu yang paling sakral kan ada orang tua. Dalam Al-Qur'an, orang tua pun anak tidak boleh taat kepada orang tuanya kalau orang tuanya mengajak anaknya bermaksiat. Fala tuti'huma, jangan kamu ikuti keduanya. Wasahibahuna fid dunya ma'rufa, tetapi kamu jangan berbuat kasar kepada orang tuamu itu. Termasuk di surat Luqman itu ya, diajar kayak enggak boleh. Saking pentingnya Pak masalah akidah. Orang tua saja kalau kita diajak kafir syirik enggak boleh kita ikuti. Padahal orang tua yang melahirkan dan membesarkan kita. Oh, apalagi cuman Pak RT RW kecil. Dan toh kita enggak ada sanksinya juga kok. Mana orang-orang begitu enggak ada sanksinya. Ya, cuman itu tadi, wah kita dianggap nggak toleran ya Pak Iwan ya. Padahal toleran nggak begitu pengertiannya toleran itu. Toleransi itu pengertiannya ketika orang melakukan ibadahnya, keyakinannya, ya kita jangan ganggu, jangan kita membuat ulah-ulah supaya orang jaga itu nanti rahasia ya. Karena itu kayak kan yang nggak boleh kita Tuhannya orang kita kan ya, malah dilarang oleh Allah. Ya, jangan kamu memisui Tuhannya mereka yang tidak seagam kita. Jangan-jangan nanti kalau kamu jelek-jelekkan, kamu pisu Tuhan mereka kembali memisu Tuhanmu, kan juga kan. Maka kita dilarang. Biarkan saja. Ya, tapi kalau kita diajak ingin ya saling dukung-mendukung itu tadi. Itu pengertian tasamu dalam bahasa Arabnya, toleransi dalam bahasa Indonesia enggak begitu penerapannya. Kita hargai orang sesuai dengan keyakinannya. Bukan artinya toleransi itu saling mengucapkan selamat begini, bukan. Karena ada aturannya Pak. Ada aturannya dalam Islam. Kalau kita tetap makso, berarti kita terperangkap kepada perbuatan syirik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak para jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah dan yang kami hormati. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai pada malam hari ini Allah masih berkenan melimpahkan berbagai macam rahmat, karunia dan nikmat-Nya kepada kita sekalian, baik itu nikmat sehat jasmani dan rohania kita, nikmat kekuatan lahir batin, nikmat umur, terutama nikmat umur. Ini kita sudah berada di penghujung tahun 2024. Kurang 1-2 hari lagi ke depan kita akan berpindah dari tahun 2024 memasuki tahun 2025. Dengan demikian memberikan pelajaran dan peringatan kepada kita
bahwa umur kita yang tiada pernah berhenti berjalan terus-menerus, ibarat orang menempuh suatu perjalanan yang panjang, tempat berangkat kita semakin jauh, sementara negeri yang kita tuju semakin dekat. Artinya apa? Kehidupan dunia ini semakin jauh dari kita, semakin akan kita tinggalkan, sementara alam barzah, alam kubur semakin dekat dengan kita. Maka yang perlu menjadi perhatian kita bila terjadi pergantian tahun seperti ini, mestinya orang-orang beriman itu sikapnya apa kira-kira yang paling pas? Ialah kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu kita memang merasa banyak mendapatkan karunia dan nikmat. Berikutnya meningkatkan rasa sabar kita juga kepada Allah. Kalau memang di dalam selama sepanjang 1 tahun ini kita banyak mengalami ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur, sabar, sabar, syukur. Makanya kata Nabi, ajabal li amril mu'minin. Ya, sungguh sangat luar biasa sifat orang-orang yang beriman itu. Ya, kenapa? Karena kalau dia mendapat nikmat, dia segera bersyukur, dan bersyukur itu adalah suatu perbuatan yang terbaik baginya. Itu orang beriman. Setiap mendapatkan karunia dan nikmat segera bersyukur. Sebaliknya kalau dia mendapat ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, dia segera bersabar, dan sabar itu ialah yang terbaik baginya. Maka ajaban, enggak ada tandingannya orang-orang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Nah, ini gejala yang sering kita saksikan sepanjang umur kita, sepanjang hayat kita. Bila terjadi pergantian tahun seperti ini, banyak orang-orang Islam itu entah lata, tidak paham, atau karena apa. Ya, jadi mestinya tahun baru Masehi ini bukan tahun barunya orang Islam, tapi tahun barunya orang-orang Nasrani dan Yahudi, yang memang punya cara tersendiri mereka dalam merayakannya. Tahun barunya orang Islam itu ada sendiri, tahun baru Hijriyah. Ya. Tahun baru Hijriyah itu ditetapkan, dihitung sejak hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Sementara tahun Masehi itu adalah tahun kelahirannya Nabi Isa alaihissalam. Yang oleh penganut agama Nasrani, Nabi Isa itu dikatakan ya Tuhan, bahkan juga anaknya Allah. Ya nggak apa-apa itu keyakinan mereka, kita nggak usah usil. Ya. Cuman yang kita dilarang itu, kita jangan mengucapkan kata ucapan selamat. Nah, jadi kalau hari Natal itu, kalau kita mengucapkan selamat, bukan sekedar haram, bisa kita terperangkap kepada perbuatan musyrik. Loh, kenapa kok musyrik? Ya, karena mereka itu meyakini bahwa hari-hari tanggal 25 Desember kalian Isa itu dianggap Tuhan. Berarti kita sama dengan menyetujui bahwa manusia itu dipertuhan. Kan syirik. Nah, dan itu tegas di dalam surat Al-Kafirun yang hafal, Qul ya ayyuhal kafirun. Sampaikan Muhammad kepada orang-orang kafir yang ngajak kamu agar kamu bisa bekerja sama dalam urusan ibadah. Ya. Itu asbabun nuzulnya Qul ya ayyuhal kafirun itu kan turun ketika Nabi Muhammad dulu di Mekah, masih tinggal di Mekah. Ngene Muhammad, biar sampean itu nggak repot, nggak musuhan sama aku. Engkau nek hari Jumat aku tak ikut Jumatan di masjidmu, tapi aku nek nanti hari Ahad sampean ikut ke gerejaku. Nanti kalau kamu Idul Fitri aku tak ikut Idul Fitri tapi nanti kalau Natalan sampean ikut juga ke Natalan padaku. Itu dulu ajakan orang-orang Nasrani dan Yahudi, ya. Maka karena itu sangat tidak benar, sangat dimurkai oleh Allah, turunlah surat Al-Kafirun. Ya, sebabnya itu turunnya itu ya. Gara-gara Nabi Muhammad mau diajak bekerja sama dalam urusan ibadah. Padahal itu sangat ya. Karena Tuhan kita itu Allahu Ahad, ya. Allah Esa. Tuhan mereka, Tuhannya 3. Tuhan Anak, Tuhan Allah, Tuhan Yesus. 3 jadi 1. Nah, itu di situ kita tidak dibenarkan. Maka ketika kita mengucapkan selamat, berarti kita ikut mendukung dan kita yakin dan percaya bahwa itu. Walaupun sekedar mengatakan, oh itu kan hanya omongan.
Kan cuma omongan kita mengucapkan selamat. Ya. Lah, omongan itu penting. Yang membedakan orang Islam atau kafir itu karena omongan. Yang membedakan orang itu berhubungan dengan laki-laki perempuan halal apa haram itu omongan juga. Ya. Kan kalau kita mengucapkan akad nikah, ya. Angkah tuka wazawwajutka, ya, bintai pulana Zainab ma'a, ya, bimahri, gitu. Saya nikahkan saudara Muhammad dengan anak perempuan saya dengan mas kawin, ya, 500.000 rupiah dibayar tunai, saya terima nikahnya. Itu kan ucapan juga. Dengan ucapan akad itu tadinya perempuan haram, sekarang jadi halal karena ucapan. Tadinya orang kafir, ya, nggak diterima keislamannya. Dengan ucapan 2 kalimat syahadat masuk Islam. Maka jangan main-main dengan ucapan. Ucapan itu penting. Maka Nabi mengingatkan kita, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ini hadisnya kuat sekali. Siapa yang mengaku bahwa dirinya itu beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, maka kalau berbicara waspadalah. Jangan berbicara sembarangan. Kan omongan itu kalau sudah keluar dari lisan kita, sudah miliknya orang, nggak gampang ditarik. Walaupun kita minta maaf itu nggak semudah itu orang memaafkan kita. Apalagi kalau lisan kita itu menyebarkan fitnah. Menyebarkan fitnah. Ya, belum jelas faktanya dan sini udah ngomong, berkorok, si anu begini misalnya ya. Kan bahaya, Pak. Kadang-kadang orang itu kalau punya kepentingan, ada maunya supaya dia berhasil, fitnah sana sini orang tanpa data. Itu banyak orang gitu itu jadi. Kalau misalnya orang mau ingin jadi jadi anggota DPR lah, jadi bupati, itu biasanya naik kampanye seringkali itu menjual fitnah. Itu yang sering kita saksikan. Kadang-kadang mau pemilihan RT, RW, pemilihan takmir masjid itu kadang ada yang begitu. Fitnah orang sini gini ya. Misalnya mengatakan si anu itu jadi pengurus masjid karena ingin mendapatkan cari apa katanya? Cari apa di masjid? Cari penghidupan di masjid. Ada orang kayak gitu. Ya ada. Tapi alhamdulillah di masjid kita di sini nggak ada yang seperti itu. Yang saya ceritakan itu jelas. Jadi itu kadang-kadang orang itu nggak bisa jaga lesan. Yang penting tujuannya tercapai. Nggak mikir bagaimana itu nanti kalau nggak benar menimbulkan konsekuensi hukum di belakang hari ya. Kalau kita tidak benar ucapan kita, biasanya orang kalau di cross check itu seneng nggak ngaku. Benar nggak sampai? Kapan ngaku? Nah ini yang repot kadang kini. Maka balik lagi, lesan penting. Jangan mengatakan, walah cuma ngomong kok, ucapkan selamat hari Natal cuma ngomong. Jangan. Justru dengan omongan itu yang kita terjebak. Terjebak. Jadi kita balik lagi, hati-hati kita ini baik ucapan-ucapan yang kalau dalam Islam itu kita disuruh waspada. Ghibah itu membicarakan kejelekan orang lain ketika orangnya gak ada. Jadi ada dua itu yang mirip-mirip, ghibah dengan fitnah. Fitnah, ghibah, fitnah. Ini mirip-mirip ini. Apa itu ghibah? Ghibah itu membicarakan kejelekan orang lain, tapi memang orang itu seperti itu orangnya. Ya, katakan ini maling, dijelek-jelekkan, orang maling gini. Tujuannya untuk itu dilarang di dalam Islam. Walaupun jelek dijelek-jelekkan dilarang. Padahal memang jelek. Ya. Dijelek-jelekkan pada orang memang jelek itu dilarang oleh Islam. Kalau kita berani jangan cerita di belakangnya, kita datang ngomongkan masih disadarkan gini dengan 4 mata. Kalau perlu nggak sedengarkan itu yang bagus. Jangan sebar gini itu dilarang. Orang yang suka menyebarkan ghibah itu kata Al-Qur'an, ayuhibbu ahadukum ayyakulalah. Sukakah kamu memakan daging saudaramu dalam keadaan saudaramu itu mati? Kanibal, makan dagingnya orang mati. Seperti itu Pak, dosanya saking besarnya. Fitnah itu menjelek-jelekkan orang, menceritakan kejelekan orang, padahal orang itu tidak seperti itu berbuat. Ini fitnah. Menuduh orang berbuat yang bukan-bukan, yang tidak benar, jelek, padahal itu tanpa data dan fakta. Ini namanya fitnah.
Ini kata Al-Quran, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Memfitnah orang itu dosanya lebih besar daripada membunuh. Coba Pak ya. Ternyata ada lebih besar dosa daripada memfitnah orang. Maka balik lagi, lesan. Hifdzul lisan itu menjaga lesan adalah sesuatu yang luar biasa. Karena dengan omongan, dengan perkataan itu, yang halal, yang haram bisa jadi halal, ya, yang kafir bisa jadi muslim, gara-gara omongan. Tapi kalau kita salah mengucapkan kata-kata, menyakiti hati orang lain, apalagi sampai timbul memfitnah, mengpuji, naudzubillah min dzalik. Kalau nggak minta maaf kepada orang itu sampai mati, nggak bisa masuk surga, kata Rasulullah SAW. Kita menjelek-jelekkan orang, apalagi sampai memfitnah orang, mati. Apalagi orang kalau dalam keadaan makal. Besok itu kata Rasulullah SAW, kalau kita menjelek-jelekkan orang, menggunjing orang lain, mati. Gak sampai kita minta maaf mati, maka besok itu di dalam pengadilan seluruh amal-amal kebaikan kita, amal ibadahnya, pahala hajinya, pahala sholatnya, pahala zikir, dan diambil oleh Allah untuk membayar dosanya. Karena waktu hidup gak sempat minta maaf, dia mati. Begitu Pak besarnya. Seluruh amal kebaikan orang yang menjelek-jelekkan orang lain, besok di akhirat diambil oleh Allah untuk membayar, ya, bayar dosa-dosanya itu, saking besarnya. Kalau orang itu sudah habis amal kebaikannya, nanti terus dosa-dosanya orang itu tadi ditimpakan kepada dia, baru diberikan, dipikulkan, lalu dicampakkan masuk ke dalam neraka. Ini loh bahayanya, ngerinya kalau kita ini tidak pandai menjaga lesan. Nah, balik lagi bahwa apa namanya? Pergantian tahun baru ini kita waspada dan hati-hati. Jangan kayak gitu, lah aku cuma ngomong atau ucapkan selamat, apa arti lo? Omongan itu kata Allah, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Semua omongan, semua perbuatan yang diucapkan oleh manusia itu, ketahuilah di sebelah kanannya ada malaikat raqib nyatat, ya. Di sebelah kirinya ada malaikat atid mencatat seluruh perbuatan dan omongannya. Dicatat. Seandainya kita selalu ingat ini, barangkali kita nggak gampang sekali kita menjelek-jelekkan orang lain. Apalagi kalau tanpa data. Karena dalam Islam itu orang jelek saja nggak boleh kita jelek-jelekkan. Yang bagus itu kalau kita datang empat mata nasihati. Apalagi orang yang tidak jelek kita jelek-jelekkan, namanya fitnah. Orang jelek kita jelek-jelekkan namanya ghibah, orang baik kita jelek-jelekkan namanya fitnah. Dua-duanya dilarang. Baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah dan yang kami hormati, pertanyaan berikutnya, bila terjadi pergantian tahun seperti ini, apa yang seharusnya orang Islam dilakukan? Nah, karena sebagian orang Islam ini sudah siap-siap ini kalau gini tuh, ya sudah siap ya. Biasanya bikin orang Islam itu yang bikin. Orang Islam bikin mercon, yang menjual mercon orang yang membeli mercon, yang bakar mercon orang Islam. Yang bikin kembang api orang Islam, yang menjual kembang api, ya, yang bakar kembang api orang Islam, yang bikin trompet orang Islam, yang jual trompet, yang niru trompet orang Islam semua. Pertanyaannya, itu niru siapa? Ajaran dari mana itu? Ya, benar nggak kira-kira itu? Atau dosa nggak kita kalau kita melakukan seperti itu? Siapa yang dosa? Anak kita, kalau anak kita terlibat, atau bapaknya sama ibunya yang ngasih duit? Ya. Kira-kira siapa Pak Iman yang dosa Pak Iman? Karena itu niru-niru gayanya orang kafir itu, perbuatan itu ya. Ya, jadi bakar-bakar kembang api itu kan gayanya orang Yahudi itu, kalau memperingati hari besarnya Yahudi. Ya. Kalau niup trompet itu biasanya orang Nasrani. Ya, itu biasanya ya. Yang bakar-bakar api itu biasanya itu ya udah Nasrani. Nah, kita tiru-tiru. Kata Nabi SAW, man syabbaha biqaumin
fahuwa minhum. Siapa orang Islam niru-niru gayanya orang-orang yang non-Islam, fahuwa minhum, maka dia termasuk golongan mereka. Nek enggak tobat sampai mati Pak Iman, ya apa kira-kira? Maka kita sadar. Lagi pula bakar kembang api, bakar mercon, bikin gitu kan pakai uang Pak. Uang itu susah dicari, kok dibakar-bakar itu bagaimana gitu loh ya. Enggak nyanda. Dibakar itu kadang-kadang membahayakan orang. Banyak orang yang mukanya hangus kena mercon. Ada yang tangannya putul ini di Bangkalan tahun yang lalu itu putul gini kena mercon. Karena mercon itu kan bom sebetulnya, bom dalam skup kecil. Tapi itu kalau kena kita berbahaya, lemparkan. Nah ini kalau sudah seperti itu bukan sekedar mubazir lagi, tapi itu sudah dosa. Dosa. Ada lagi yang pawai. Ya syukur ini karena ini musim hujan. Biasanya kalau Surabaya macet, ngenten-ngenten bensin pawai keliling gitu ya. Ya ada seperti itu. Padahal orang-orang Nasrani sendiri malam pergantian tahun baru itu tinggal di rumah itu Pak. Dia melakukan muhasabah itu kalau bahasa kita melakukan enggak keluar. Ya kita yang dimodal-modal suruh keluar pernah gitu ya nih ya. Dan itu terus gak pernah diupload terus menerus sepanjang gitu ya. Nah inilah kerugiannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dengan kita terlibat melakukan perbuatan itu? Di surat Al-Isra kalau tidak salah ayat 23 mungkin. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal mubadzirina kanu ikhwanus sayatin. Sesungguhnya orang-orang yang berlaku mubadzir itu adalah dulur setan. Dulur setan itu berarti setan. Loh Allah yang menunjuki. Orang-orang yang mubadzir itu apa yang dimaksud mubadzir? Tabadzir itu mubadzir. Orang yang melakukan tabadzir namanya mubadzir. Orang mubadzir itu ialah orang yang membelanjakan hartanya, membelanjakan duitnya, membelikan sesuatu untuk tujuan-tujuan yang tidak jelas tujuannya, bahkan akan menimbulkan bahaya. Nah itu namanya mubadzir. Termasuk mubadzir itu rokok. Maka wahai para perokok, tobatlah. Ya. Dosa enggak Pak Sis? Orang kalau merokok itu dosa enggak? Dosa. Dari mana kita bisa mengatakan bahwa orang merokok itu berdosa? Apa dalilnya? Nah, seluruh ahli kesehatan sak dunia kalau Pak, bukan cuma di Surabaya, tidak ada dokter yang mengatakan merokok itu memberi manfaat dalam kesehatan, merusak kesehatan. Berarti kalau kita sudah tahu bahayanya tentang sesuatu itu dapat merusak organ tubuh kita, baik jantung, ginjal dan seterusnya yang ada dalam itu. Kalau mau lihat itu lihat tubuh tuh Pak, kotornya kayak gitu ya. Sudah tahu bahayanya seperti itu masih dilakukan, itu namanya berbuat dolim. Berbuat dolim itu ada dua. Berbuat dolim kepada orang lain, berbuat dolim kepada diri sendiri, itu hukumnya haram. Allah itu disuruh kita memelihara kesehatan kita, kesehatan mata kita, kesehatan kuping kita, disuruh pelihara. Makanya kita disuruh makan yang baik-baik, suruh berolahraga, suruh berpuasa supaya sehat. Tapi kita ini malah melakukan hal-hal lainnya. Maka bakar mercon, bakar kembang api, bakar tembakau, apalagi diisap dan juga kini itu termasuk kategori perbuatan tabdzir. Orang yang melakukan namanya mubadzir. Dosanya bukan sekedar berdosa, tapi oleh Allah dijuluki dulur setan. Nah, tapi kalau orang-orang yang merokok, tetap berdalil juga enggak kok, pokoknya makruh katanya. Iya silakan saja ya. Orang kan sama-sama punya argumen ya. Nah, iya. Kalau gitu walaupun terdikan ya. Coba lihat saking tertipunya. Dokter saja ada nggak dokter yang merokok? Masa nggak tahu dokter itu mana? Ada juga yang merokok. Ya itu tadi. Karena itu tadi perbuatan seperti itu saudaranya setan. Itu ada keterlibatan setan dalam melakukan seperti itu. Termasuk dalam ya membakar mercon, membakar kembang api dan seterusnya gitu. Terus bagaimana orang kalau bakar-bakar jagung, bakar-bakar ikan? Nah, itu enggak itu. Tapi alangkah bagusnya kalau bakar jagung, bakar apa gitu, bakar ikan gini, kita syukuran dimakan bersama, ya kita undang orang atau bawa ke masjid, ya, itu yang terbaik. Ada nilai sedekahnya. Tapi kalau di jalan menurut saya kurang bagus juga, bisa mengganggu orang.
Lah inilah budaya-budaya yang nggak mau orang Islam menyadari bila terjadi pergantian. Bahkan coba bandingkan, meriah mana orang Islam meramaikan tahun barunya sendiri dengan tahun barunya orang Islam. Ayo, meriah mana? Ya, meriah Masehi. Sudah berbuat tabzir seperti itu, berbuat syirik lagi. Bagaimana mengucapkan selamat? Ya. Jadi dalam urusan ibadah itu kita tegas. Kenapa orang Islam tidak boleh mengucapkan salam kepada orang yang non-Islam? Kalau kita sudah tahu, haram itu hukumnya. Kenapa Pak Iwan? Kalau misalnya kita ini orang ini bukan Islam ini, Hindu, Buddha atau kata kita nggak boleh, assalamualaikum nggak boleh, haram. Kenapa kok haram? Alasannya apa? Kenapa bawa atau kira-kira kok haram? Orang Islam mengucapkan salam kepada orang yang non Muslim. Kalau kita sudah tahu, kalau tidak tahu lain. Rasanya sakral. Sakral kalau itu kan dan mereka itu kan ikuti. Jadi biasanya nama ya itu juga bisa. Tapi yang paling mendasar itu ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu bukan sekedar itu ibadah. Kalau kita mengucapkan assalamualaikum ibadah. Doa itu adalah ibadah. Coba, mana contohnya bahwa assalamualaikum ibadah? Kalau orang sholat, kita sholat wajib, sholat sunat, nggak mengucapkan salam, nggak sah sholatnya. Coba sholat terus nggak mengucapkan salam, nggak sah sholatnya. Jadi salam itu baik di dalam sholat maupun di luar sholat itu ibadah. Ibadah itu nggak boleh kita, diamburadu gitu loh, ya, nggak boleh itu wala la antum kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Orang-orang kafir, katakan, kata Allah, sampaikan, aku nggak bakalan menyembah Tuhan yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'bud, kalian pun juga haram hukumnya sampai ikut menyembah Tuhan kami. Jadi urusan ibadah itu tegas, nggak boleh kayak itu tadi. Wayai Jumatan kita ikut ajak orang, wayai kita Idul Fitri kita ajak orang ini. Nanti wayai dia nggak boleh kayak gitu. Urusan ibadah, tapi kalau urusan muamalat, ya dalam misalnya berjual beli dalam yang lain itu nggak apa-apa. Yang dilarang keras itu urusan ibadah. Termasuk kita menikah yang tidak seiman itu, itu. Kalau ada orang begitu berbuat zina terus-terusan sepanjangnya. Kalau melahirkan anaknya termasuk anak zina. Tegas Pak Islam. Nggak boleh main-main. Tapi kenapa banyak orang Islam yang terperangkap dalam itu? Ya itulah. Karena dia nggak paham. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Ini. Ya. Ya, itulah celakanya. Ya. Iya, karena mereka sendiri nggak ngerti artinya toleransi itu apa. Orang Islam pun juga banyak nggak ngerti toleransi itu apa. Makanya dia salah penerapan. Toleransi nggak begitu. Kita ikut ibadahnya orang, kita yakini juga, mereka juga meyakini, nggak gitu. Toleransi bukan seperti itu. Toleransi itu pengertiannya ketika orang melakukan ibadahnya, keyakinannya, ya kita jangan ganggu. Jangan kita membuat ulah-ulah supaya orang terjaga, itu nanti rahasia ya. Karena itu kan yang nggak boleh kita Tuhannya orang kita aneh, malah dilarang oleh Allah. Ya, jangan kamu memisui Tuhannya mereka yang tidak seagam kita. Jangan-jangan nanti kalau kamu jelek-jelekkan, kamu pisu Tuhan mereka kembali memisu Tuhanmu, kan juga kena. Maka kita dilarang. Biarkan saja. Ya, tapi kalau kita diajak ingin ya saling dukung-mendukung lah itu tadi. Itu pengertian tasamu dalam bahasa Arabnya, toleransi dalam bahasa Indonesia enggak begitu penerapannya. Kita hargai orang sesuai dengan keyakinannya. Bukan artinya toleransi itu saling mengucapkan selamat begini, bukan. Karena ada aturannya, Pak. Ada aturannya dalam Islam. Kalau kita tetap makso, berarti kita terperangkap kepada perbuatan syirik. Lah kok iso? Ya, mengakui Nabi Isa sebagai Tuhan. Padahal Nabi Isa itu menurut keyakinan kita, ya manusia, cuma dia Nabi dan Rasul. Tapi bukan Tuhan.
Kalau kita mengucapkan selamat, selamat, nah berarti kita mengakui. Nah itu loh. Ucapan selamat gitu aja. Iya. Nah orang tadi berkelik. Selamat gitu. Orang tadi berkelik mengatakan, apa sih artinya ucapan? Loh jangan ucapan itu. Selamat celakanya manusia itu dari ucapannya. Gitu loh masalahnya. Gimana sampai tadi? Mengucapkan selamat tanpa di Ya, kalau kayak gini kan bisa selamat tahun baru, gak apa-apa. Nggak ada kaitannya dengan nggak akidah itu. Tapi kalau selamat Natal, apa artinya? Selamat Natal. Selamat aja, selamat. Tapi memang ini batas kami. Selamat itu aja, nggak selamat Natal. Ya asalkan jangan diniati. Ya bisa. Ya selamat apa? Jangan. Ya, nah itu. Tapi kalau sampai niatnya tujuannya gitu, ya nggak bisa ya. Ya seperti itu. Ya selamat saja ya. Ya jadi biasanya kan memang mereka itu pinter menanam budi. Contohnya kalau kita hari raya datang ucapkan gini-gini, itu maksudnya apa? Supaya nanti ketika ya itu ya. Masalahnya kita sudah diatur Pak. Jelas kul ya ayyuhal kafirun itu 6 ayat itu kalau diulang-ulang lagi tuh. Saking pentingnya. La a'budu ma ta'budun wala antum a'bidun ma a'budun. Enggak satu kali diulang. La ana a'budu ma abattum wala antum a'bidun. Saking pentingnya diulang-ulang. Gereja itu masuk kategori yang mana? Saya nggak mau ngomong. dulu nggak ada kayak gitu-gitu. Dulu nggak ada kayak gitu-gitu, sekarang gitu-gitu. Iya. Dan sudah sering diingatkan, tapi ya bandel juga ya. Iya. Mudah-mudahan bukan tujuannya ya cuman mengamankan saja begitu, bukan ya. Nanti kita ngomongin nanti salah lagi jadi masalah. Ya itu terpulang kepada niatnya. Tapi sebetulnya ya nggak pati bagus lah ya menurut saya. Iya kan? Nanti suatu saat nanti pasukannya mereka kita Idul Fitri kita juga dia yang jaga kita ya gak apa ya kan gak bagus. Jangan melakukan sesuatu itu yang aneh-aneh. Menurut saya itu aneh-aneh kayak gitu. Sudah ada garisnya sendiri-sendiri. Baik dalam kehidupan kita beragama sudah ada Al-Qur'annya hadisnya jelas, dalam kehidupan berbangsa dan negara ada aturan undang-undangnya diatur. Seperti membuat gereja di tengah-tengah orang Islam. Dikirain boleh itu? Boleh, saya tahu ada aturannya ya. Itu kalau kita laporkan masalah. Tapi karena mereka itu kadang-kadang nyerobot, ya akhirnya orang Islam berbaiki. Nggak boleh tuh. Ada aturannya. Jadi yang selalu jadi korban kita orang Islam. Monggo, Pak Iman, ada lagi? Silakan. Saat seperti sekarang ini kan sudah waktunya ya. Ya. Artinya situasinya itu sudah global. Nah, dalam hal ini pemerintah ya ini juga ikut campur. Sekarang mereka mengadakan bisa di Gelora Bung Karno. Lalu sudah beberapa ribuan orang dan yang diundang termasuk pemimpin kita. Pemimpin kita. Ya. Iya. Dan mereka menghadiri juga. Ini sudah cuma di Gelora maupun di media lainnya. Iya. Nah, ini mereka sebagai contoh kita kan. Iya. Nah ini memberikan contohnya bagaimana? Kalau orang keliru, istilahnya Allah melarang, karena itu pemimpin presiden katakan begitu. Apa kita harus wajib mencontoh kan? Enggak kan? Iya kan enggak kan? Nah itu juga tanggung jawabnya nanti. Ada biasanya orang berkata, saya karena jabatan saya kan dikena ya karena jabatan. Tapi sebetulnya walaupun karena jabatan ya enggak. Wakilkan kan bisa diwakilkan. Cari orang yang memang bukan. Kalau pejabat itu memang nggak mau apa istilahnya menentang Allah gitulah. Itu kan menentang Allah sebetulnya. Mau dilarang kayak kita. Jadi jangan itu kan bupati begitu, gubernur begitu, ya menteri begitu. Enggak boleh kayak gitu orang Islam, enggak boleh. Sejajar. Ya. Iya, jangan walaupun itu apa istilahnya andaikan malaikat itu bisa turun gitu tuh malaikat pun ya nggak boleh kita tiru kalau salah. Tegas Pak Islam itu.
Jadi kalau kita soalnya saya sih nggak mau, tapi karena itu loh lurah saya ikut gitu ya, Sawangane katanya ya, bupati saya ke Sawangane ya. Iya, boleh kita mengatakan begitu, tapi nanti di hadapan Allah gimana? Apalagi kalau sudah tahu dilakukan. Tegas Pak, Quran itu nggak ada tawar menawar kalau sudah urusan kayak gitu. Salah mereka itu. Kata siapa tidak salah? Nah, tapi kalau kita tidak begitu, apa kita ada sanksinya enggak? Kita tidak mengucapkan selamat, apa disanksi enggak kita? Ada orang kita kena sanksi? Kan enggak ada. Ya kan cuman berarti ya itu terpulang kepada kekuatan iman lagi Pak. Itu kan masalah iman ini. Masalah iman mengucapkan orang kalau memang menyatakan itu termasuk pelanggaran yang berat itu bisa terperangkap enggak melakukan. Urusan iman masalahnya. Bukan urusan karena itu pejabat kayak gini begitu Pak ya. Jadi tegas Islam ini ya. Nah, itu ya. Kan dalam Al-Quran itu adakah orang yang paling keramat di dunia selain kedua orang tua kita? Ada nggak? Yang paling perlu kita taati di dalam hidup ini, misalnya kalau ada ketua RT, RW, gubernur, lurah sampai presiden dengan orang tua kita. Kan kita itu yang paling sakral kan ada orang tua. Dalam Al-Quran orang tua pun anak tidak boleh taat kepada orang tuanya kalau orang tuanya mengajak anaknya bermaksiat. Banyak ayatnya cuma satu. Fala tuti'huma, jangan kamu ikuti keduanya. Wasahibahuna fid dunya ma'rufa, tetapi kamu jangan berbuat kasar kepada orang tuamu itu. Termasuk di surat Luqman itu ya diajar kayak enggak boleh. Saking pentingnya Pak masalah akidah. Orang tua saja kalau kita diajak kafir syirik enggak boleh kita ikuti. Padahal orang tua yang melahirkan dan membesarkan kita. Oh, apalagi cuman Pak RT RW kecil. Dan toh kita nggak ada sanksinya juga kok. Mana orang-orang begitu nggak ada sanksinya. Ya. Cuman itu tadi, wah kita dianggap nggak toleran ya Pak Iwan ya. Padahal toleran nggak begitu pengertiannya toleran itu. Toleran itu artinya kalau orang beribadah jangan kita ganggu, itu toleran. Toleran namanya. Ya kita misalnya kita berdampingan dengan gereja, orang-orang lagi mengadakan ada program, kita buat dandutan lagi untuk nyanyi, itu namanya nggak toleran itu, ya, nggak toleran karena mengganggu. Bagaimana? Tetangga ketika ada, ya. Mereka kita bantu itu. Oh boleh Pak, itu kan muamalah. Iya, muamalah boleh. Yang dilarang masalah akidah, ya. Urusan ucapan selamat itu akidah, itu bagian akidah. Itu yang dilarang. Maka dilarang keras. Tapi kalau yang lain kita bantu, ya kita kasih sumbang makanan berbeda. Oh enggak. Dan itu juga berpahala itu Pak, berpahala. Seperti kalau kurban. Boleh nggak orang Kristen, orang Hindu kita kasih daging kurban? Boleh nggak Pak Iwan? Boleh, tidak dilarang. Ya, karena ya dibolehkan benar. Tapi kalau zakat fitrah, zakat mal boleh? Enggak boleh, ada aturannya sendiri gitu loh Pak Widodo. Jadi sudah digariskan oleh Allah. Ya, supaya kita iya. Ada batasan-batasan ini boleh, ini tidak boleh, ada begitu ya. Ya kita itu jangan karena alasan dianggap gak menghargai, padahal itu yang punya perasaan ya kita sendiri, terus kita ya kayaknya. Kena apa kita? Ya. Kena ayat, kena pasal juga sebetulnya kalau kita gini, nggak boleh itu ya. Di dalam kita berbangsa dan sudah ada kok aturan-aturannya itu pengertiannya. Cuman kita ini kadang-kadang yang nggak paham. Nah, seperti itu. Apa lagi? Menyambung ke pertanyaannya Pak. Ya. Saya pernah bertanya gimana hukumnya kalau kita mengucapkan selamat. Tergantung posisinya. Kalau kita secara pribadi ini nggak boleh. Tadi hukumnya. Tapi kalau mereka itu selalu pemimpin, entah itu bupati, gubernur, presiden sekalipun, itu tidak apa-apa karena dia selalu pemimpin hanya untuk itu tadi. Toleransi tadi. Itu. Nah, saya nanya salah satu sama kan jadi satu dilema untuk bisa ditangkap yang sebenarnya. Sebetulnya enggak dilema juga, enggak. Cuman kita aja yang membuat dilema, enggak dilema sebetulnya.
Karena itu kalau kita tidak mengucapkan itu, tidak ada aturan bahwa kita melanggar, kan nggak ada kan? Iya sama, pemimpin juga. Nggak ada aturan juga itu pemimpin bahwa misalnya karena presiden nanti wajib hadir, nggak ada. Kalau presidennya memang umpamanya memang orang punya keyakinan taat dalam ajaran agama, nggak melakukan. Iya. Ini ada banyak aturan. Ada aturan Allah, ada aturan yang dibuat oleh manusia. Mana yang paling tinggi kedudukannya? Aturan Allah ini Quran. Hadis itu aturan Rasulullah, manusia pilihan. Ada aturan presiden. Mana yang tinggi? Apakah aturan Allah harus dikalahkan dengan aturan presiden? Kalau ini selamat loh ini. Ya kan tidak. Gitu ya. Itu cuman perasaan saja kok, perasaan. Ya, aturannya gitu. Akhirnya kita yang korban. Silakan. Kalau kepepet, sama kepepet saya pernah membaca ya. Kamu ikuti aja yang maksudnya itu pemakaran perang. Kita ini orang beriman. Nah, kok kamu menjadi orang kafir? Ya kita kan diperintahkan ya, ikut saja. Tapi kalau lepas dari itu kita kembali lagi ke orang iman gitu. Ada hadis. Masa bisa begitu? Jadi berarti kan apa ya, Rono Rene kalau ya itu kan nggak jelas anunya itu. Masa bisa begitu? Orang minoritas katakan di kampung daerah ini banyak Nasrani, orang Islam nggak bisa sampai menegakkan Islam ke kampung itu. Dia oh ya, oke. Itu ada, itu di dalam illa antuko, itu namanya siasat. Ya, boleh. Ya, seperti Pak Woto gambarkan ini. Ini komunitasnya di sini orang kafir semua. Kita di situ orang Islam katakan dua. Ada aturan. Kamu kalau nggak ikut tak pateni kan ya. Ya daripada kita mati bunuh diri namanya kalau kita nggak ya. Itu siasat namanya. Boleh kalau kayak gitu. Ya boleh. Ya itu boleh. Tapi kalau kayak tadi itu Rono Rene itu nggak gaya. Iya. Ya, itu ada ayatnya di Quran. Saya lupa itu ya. Artinya kayaknya jika seseorang memaksamu kamu untuk melakukan kafir, kita dipaksa oleh untuk berbuat kafir. Kira-kira maksudnya ayat itu. Tetapi kamu karena melakukan bukan maksud hatimu itu sebetulnya nggak ke sana. Cuman kamu ingin supaya kamu selamat tidak dibunuh. Itu maka boleh. Ketika itu boleh untuk menyelamatkan diri. Itu namanya kalau bahasa kita siasat. Ya siasat boleh. Iya. Boleh. Itu membuktikan bahwa Islam itu kadang orang mengatakan Islam itu kok kaku. Nggak kaku Islam itu. Yang bikin kaku ya kita sendiri. Ya. Justru Islam itu kalau kita paham Al-Quran ini, justru Al-Quran ini memudahkan segala urusan kita. Di surat ke-14 itu Allah berfirman, A'udzubillah. Toha itu surat ke-20 ya. Toha ma anzalnal Qur'ana litashqa. Ya. Katanya ma anzalna, kata Allah, tiadalah kami menurunkan Al-Quran ini karena maksud ingin mempersulit manusia, kata Allah itu ya. Berarti Al-Quran diturunkan bukan untuk mempersulit. Kalau tidak untuk mempersulit berarti untuk apa? Mempermudah. Cuman kenapa kalau kita jadi ruwet? Jadi sulit. Ya karena kita tidak paham itu maksudnya iman. Ya tidak paham, karena tidak paham menjadi ruwet. Quran ini ya, tidak. Islam itu tidak kaku, selalu ada jalan keluar. Contohnya kayak gitu tadi. Ketimbangannya kita dibunuh, ya gak apa-apa, pura-pura aja kita daripada kita mati bunuh diri ya pura-pura, gak apa-apa. Ya, artinya fisiknya kelihatannya ke sana, tapi hatinya tetap tolak karena itu ada sesuatu. Dibenarkan Pak Iman kayak gitu, dibenarkan. Sama dengan berbohong. Berbohong itu hukum dasarnya haram Pak. Sungguh-sungguh apapun pura-pura berbohong haram ya. Tapi kalau berbohong itu demi untuk menyelamatkan nyawa seseorang dibenarkan, boleh berbohong. Tidak haram tetapi halal.
Contohnya, ada seseorang yang dikejar-kejar oleh saudara kita ini sama muslim, dikejar-kejar oleh katakan orang-orang yang nggak benar, orang gila atau orang apalah misalnya, mau dipateni. Orang ini kita sembunyikan, kita selamatkan. Datang orang ini, mana orang ini yang saya cari-cari? Oh, nggak ada mas di sini. Orang ini saya nggak kenal dengannya. Padahal ada, kita sembunyikan di atas. Itu kan berbohong juga. Berbohong seperti ini bukan dosa, malah dapat pahala karena menyelamatkan. Ya, tapi itu biasanya menyelamatkan agama, berbohong karena menyelamatkan agama, berbohong menyelamatkan harta, berbohong menyelamatkan jiwa seseorang, itu hukumnya dibolehkan dalam Islam. Jadi kalau begitu, Islam itu nggak kaku, bukan untuk mempersulit, untuk memudahkan. Nah itu contoh. Apalagi? Ada pertanyaan lagi Pak Oto? Apalagi kira-kira? Jadi, ya silakan. Iya. Muslim, keluarga ngumpul karena mungkin liburan, iya. Baru dia melakukan baru, tapi cuma di rumah untuk makan-makan bareng, hukumnya juga nggak apa-apa. Iya. Ya, makanya. Ngumpul keluarga karena mungkin liburan. Iya. Tempatan dengan malam tahun baru. Alangkah baiknya kalau kayak kita sambil makan dikemas dalam rangka beribadah. Kita misalnya ngadakan baca Quran. Ya, misalnya membaca surat Al-Fatihah 10 kali atau sudah jadi amal ibadah luar biasa sudah. Daripada kayak sia-sia. Ya. Karena kata Nabi, barang siapa yang mengadakan jamuan, kumpul-kumpul, duduk bersama, di dalam perkumpulannya itu, dalam perjamuan tidak disebut nama Allah, maka itu adalah perjamuan perkumpulan yang sia-sia, kata Nabi. Nah, supaya jadi barang ibadah ya kita ke dia. Maka seandainya bisa, ayo kita orang Islam ini, daripada bakar-bakar jagung di sini, ayo bakar-bakar jagung, tasakun bersama. Sebelum kita makan jagungnya, kita kirimkan doa dulu, ruahan dulu kepada orang tua kita. Ya Allah, dosanya orang leluhur kita dapat bahagia, kita juga dapat pahalanya juga. Ini langkah gasnya. Tinggal caranya sebetulnya, caranya. Jangan terkesan nirunya itu loh Pak. Tasabbah itu loh tadi. Barang siapa yang meniru gaya-gaya orang lain persis sama, itu yang repot. Ya, cukup ya. Tolong kalau ada anak-anak kita, cucu kita yang begitu, jangan malah difasilitasi, diberi uang apa gitu untuk beli mercon, itu jangan. Sebabnya anak-anak berbuat begitu juga bukan salahnya anak-anak biasanya. Bapaknya sama ibunya dikasih duit, suruh beli mercon kembang api. Maka orang tuanya ikut berdosa. Ya, demikian kira-kira pemaparan tentang makna surat Al-Kafirun tadi yang saya baca ini dengan surat apa tadi ini? Ya, yang menjelaskan tentang sikap orang-orang beriman yang benar itu apabila terjadi pergantian tahun, baik tahun baru Masehi, Islam itu paling bagus itu muhasabah. Bersyukur, bersabar, dikemas dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala membentengi anak-anak generasi kita. Kalau kita insya Allah enggak lah. Anak-anak generasi kita ini, karena anak-anak generasi kita itu menjadi modal kita nanti sepeninggal kita, mudah-mudahan tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan Allah dan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Untuk sempurnanya majelis ini kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.